Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja. Dan banyak yang bilang kalau misalnya melihat saya di TV kemudian ketemu aslinya katanya gini, Mas Ronald kok bisa sih? Kayaknya sehat terus loh. Saya memang sehat. Kenapa? Karena saya bersyukur saya menjadi pembawa acara Go Healthy ini, saya banyak dapat informasi. Dan yang paling penting, saya tidak pernah menunda take action ya untuk hidup sehat. Jadi kita berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat pemirsa. Dan bakal banyak yang akan kita pelajari di episode kali ini. Dan tentu saja saya didampingi oleh dua perempuan hebat. Mereka ini adalah praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Ibu-Ibu? Kabar baik, kabar baik, sehat. ya. Iya, salam sehat untuk kita semua. Aku kelihatan sehat nggak? Oh iya Sehat. dong. Sehat dong, kok acara Iya. kesehatan. Iya. Ya nggak sih? Dan juga ada narasumber kami kali ini adalah seorang bapak. Ini adalah kedatangan yang kedua ke Go Healthy. Ya, ada Pak Afan bersama kami. Pak Afan apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sehat Pak? Syukur alhamdulillah sehat. Lebih sehat dari yang waktu pertama kali datang ke sini. Iya. Kebetulan waktu itu yang bertugas memang bukan saya, Iya. tapi kamu lihat videonya, loh kok bedanya jauh, gitu kan ya. Pak Afan, Ya. Pak Afan ini sekarang kesibukannya apa aja nih Pak? Kesibukannya udah nggak ada sih ya, tinggal mundar-mandirnya di rumah. Mondar-mandir di rumah ini kan, Bapak kan pasca terkena stroke gitu kan ya. Iya. Mondar-mandirnya ngapain? Latihan. Latihan di rumah dan di luar. Maksudnya gimana tuh? Di luar itu dalam artian begini, saya refreshing. Refreshing. Ngapain refreshingnya? Jalan-jalan, muter-muter Jakarta, naik busway, naik KRL ke Bogor. balik lagi. Masa? Iya. Sama siapa biasanya? Kebanyakan sendiri. Masa Pak? Nggak takut ada apa-apa gitu? Insya Allah nggak. Semangat untuk sembuh ya Pak Ya ya? itu, semangat yang penting untuk sembuh. Ya, dan yang paling penting adalah semangat untuk sembuh ini harus didukung oleh support system. Dan support system paling utama itu adalah keluarga. Jadi Pak Afan silakan disapa keluarganya, ya yang di rumah, yang dimanapun berada, minta dukungannya supaya Bapak bisa kembali pulih setelah serangan stroke ini Pak. Silakan Pak. Saya sangat berterima kasih sekali kepada istri saya khususnya sebagai caregiver saya. Yang kedua, anak-anak saya dan saudara-saudara saya yang ada di rumah dan sahabat-sahabat saya yang satu perjuangan yang sifatnya sama-sama stroke. Untuk hari ini saling kita menyemangati dan saya pribadi juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini saya masih bisa bertahan dalam kondisi stroke saya ini. Tapi sebelumnya supaya kita ingat, Pak Afan tuh dulu yang kisahnya seperti apa sih? Kita lihat tayangan satu ini. Afan Muhliza. Beberapa waktu lalu, ia pernah hadir di Go Healthy untuk menceritakan pengalamannya yang tidak terduga karena stroke. Serangan stroke ini terjadi secara tiba-tiba. Afan sendiri sebelumnya mengaku, seminggu sebelum terkena stroke, kesehatan tubuhnya masih dalam kondisi yang bagus. Namun, ia sadar saat itu pola hidupnya memang masih jauh dari kata sehat. Dulu dalam sehari, ia bisa menghabiskan 5 bungkus rokok seorang diri. Insomnia lah, nggak bisa tidur malamnya. Terus pernapasan agak sesak, suka vertigo. Iya sangat nggak nyaman lah, sakit kepala, fisik lemah, udah susah ngapa-ngapain aja. Namun, kini Afan sudah belajar dari kesalahan. Ia ingin bisa pulih dari stroke. Sehari-hari dirinya sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Oh gula darah waktu itu 180 ya. Saat sekarang ini sudah 98 gula darah. Untuk tensi itu saat itu 165 per 110. Sekarang sudah 110 per 98. Selain itu, Afan juga rutin menggunakan teknologi laser. Manfaatnya ya satu hal ya, saat sekarang ini lebih bugar, lebih plong bernafas, lebih nyenyak tidurnya. Untuk tensi dan gula darah udah normal banget sekarang. Untuk pemirsa yang ada di rumah, hari ini saya contohnya yang pada akhirnya saya sakit karena saya tidak menjaga kesehatan. Maka sangat saya sarankan untuk menjaga kesehatan kita sebelum datangnya sakit. Gunakanlah salah satunya ya teknologi laser. Bisa membugarkan atau kebugaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, secara fisik saja kita bisa bandingkan Pak Afan yang datang dulu sama yang sekarang berbeda. Tampak lebih segar, lebih muda, lebih sehat. Benar. Bapak merasa seperti itu nggak? Ya, memang sih. Tapi ini bener loh, aku bisa merasakan vibe positif dari Pak Afan. Benar sekali. Amin. Pak Afan ini pemirsa terkena stroke. Ya, terkena stroke yang menyerang anggota tubuh sebelah kiri ya Pak ya. Oke, kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya mau menguji dulu pemahaman Pak Afan dan juga Anda pemirsa mengenai pernyataan ini. Benar atau salah?
polusi udara dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Bagaimana Pak? Benar. Benar. Tegas banget. Good. Banget nih. Pengalaman pribadi kah? Ya. Kenapa Pak? Ya karena saya perokok dulunya. Dan asap rokok adalah polusi udara gitu logikanya Bapak? Salah satunya. Oke, Salah satunya. Salah satunya. Oke. Polusi udara dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah sehingga karena rokoknya kebanyakan, belum kena knalpot dan lain sebagainya, radikal bebas, akhirnya kena stroke karena stroke itu adalah kerusakan pembuluh darah. Jadi jawabannya menurut Bapak adalah benar. Benar. Ya. Yang tepat jawabannya gimana sih Mbak Preti? Jadi jawabannya Pak Afan sangat amat tepat karena Wih. memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar ya. Pertama, polusi udara seperti asap rokok, asap kendaraan, partikel-partikel yang ada di bahan kimia itu memang dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan berkontribusi terhadap perkembangan penyakit jantung dan pembuluh darah. Kita sama-sama lihat ya. Nah, jadi bisa membuat terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah di mana ada penyempitan deposit lemak di dinding pembuluh darah yang mengakibatkan darah tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya terbentuk gumpalan darah, pengentalan darah terjadi, lama-lama tensinya meningkat ya, lalu lama-lama juga gangguan metabolisme tubuh dan akhirnya kalau misalnya didiamkan maka dapat berujung ke berbagai macam komplikasi. Nah, salah satu yang dialami oleh Pak Afan adalah serangan stroke, seperti itu. Oke, jadi pemirsa dari penjelasan Mbak Preti kita tahu bahwa polusi udara dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah adalah sebuah pernyataan yang benar. Jadi hati-hati dengan polusi udara. Nambah ilmu satu tuh ya. Pak, boleh kami lihat jalannya Bapak sekarang seperti apa? Boleh? Coba Pak. Oke. Coba jalan gimana Pak? Iya. Oke. Oke, balik lagi Pak. Baik lagi. Sini, sini. Ini sama saya sini Pak, sini Pak. Saya mau lihat Bapak angkat tangan kirinya gimana Pak sekarang? Masih belum bisa sih. Masih belum bisa. Tapi ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu waktu datang pertama kali ke sini Pak. Oh iya, jauh lebih baik. Boleh Pak duduk lagi Pak. Senang lihatnya deh. Kalau sekarang udah pede ya Pak ya, kemana juga boleh ya? Siap. Sampai Pede ke Bogor juga oke nih. sekali. Gitu. Ini secara fisik aja dulu. Bapak merasa lebih sehat sekarang atau dulu? Sekarang sih. Sekarang ya? Iya. Bapak ini dulu tensinya tinggi banget, makanya terkena serangan stroke. Rekor paling tinggi Pak berapa tensinya? Waktu itu 165 per 110 deh. Bawahnya tinggi banget. Bawahnya tinggi Iya. banget. Itu pas serangan Pak? Pas serangan kalau nggak salah. 165 per 110. Bawahnya tinggi banget Tinggi ya? banget. Iya. Oke. Setelah menggunakan teknologi laser, Bapak ngecek terakhir berapa, ingat nggak? Jauh sekali, 110 per 98. Bagus. Yes, saya ikut senang gitu kan ya. Terus juga gula darah, ingat nggak dulu Bapak tinggi berapa? 200 deh. 200. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser berapa? 98. 98, wow, sudah di-cut setengahnya. Kalau kolesterol, dulu ingat nggak Pak tingginya berapa? Dulu 220. 220, tinggi itu Pak di atas 200. Iya. Ya. Sekarang setelah pakai laser? 181. 181 kami punya angkanya. Ini baru saja diperiksa barusan pemirsa. Sesaat sebelum syuting kami periksa sudah di bawah 200, trennya sudah bagus. Dan juga asam urat. Jadi Bapak ini dulu juga punya asam urat yang tinggi. Sementara kita tahu asam urat ini tidak hanya menyerang sendi-sendi saja. Betul. Tapi berpengaruh kepada pembuluh darah juga pada Betul sekali. umumnya gitu kan ya. Iya. Nah, ini di sini ini udah bagus nih Pak. 5,4 pemirsa kita bisa lihat asam uratnya 5,4 sudah di bawah 7 artinya sudah normal. Bagus. Jadi semua indikator-indikator tadi itu menandakan bahwa kualitas darah Bapak membaik. Iya Pak, betul. Iya. Apa yang paling berkesan yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser apa nih Pak? Yang jelas pernapasan saya makin plong ya. Emang dulu nggak Pak? Dulu sesak sekali Oh iya, nafas saya tuh, kurang begitu plong. nggak lancar gitu Nggak ya? lancar. Sekarang nafas enak. Nafas enak, Apalagi? tidur nyenyak, Dulu nggak? insomnia dulu saya. Oh. Sebelum stroke atau pas baru kena stroke insomnia itu? Sampai kena stroke pun insomnia ya saya. Cuma Oke. pada saat Setelah pakai laser gimana saya tidurnya? menggunakan teknologi laser itu, sehabis Isya, kira-kira Jam 8-an? jam 8-an, saya udah mulai ngantuk Udah sekali. mulai tuh. ngantuk.
Dan tidur, kualitas tidurnya juga bagus banget sih. Oke. Nah, saya ingin komentari dulu Ya. nih Kang Ronald. Ini Ya. luar biasa sekali ya. Pemirsa, ini menunjukkan bahwa sel-sel darah merahnya Pak Afan dalam kondisi yang baik. Jadi kalau kita bicara sel darah, itu ada darah yang harusnya dia terurai satu sama lain, tidak lengket. Dan dia akan mengalir di seluruh tubuh kita yang fungsinya ini adalah mengantarkan oksigen dan zat gizi. Ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang pasca stroke karena untuk pemulihan stroke-nya dia membutuhkan oksigen lebih banyak, membutuhkan zat gizi lebih banyak. Jadi darahnya Pak Afan ataupun pemirsa yang pasca stroke harus dalam posisi seperti darah normal ini. Lancar. Ya, lancar sekali. Nah, ini mari kita lihat kondisi sel darah yang tidak sehat dan kemudian masih banyak sumbatan-sumbatan yang ada di dalamnya. Nah, di Pak Afan itu sudah dibantu oleh teknologi laser untuk diuraikan sehingga tidak ada trombus. Nah, teknologi laser itu bekerja di dalam menguraikan trombus-trombus yang ada di pembuluh darah kita, mengalir, dan kemudian laser itu juga membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar dan kemudian lebih elastis dan makin membuat darah itu mengalir dengan baik. Jadi merupakan contoh nih buat pemirsa di rumah yang mengalami hal yang sama seperti Pak Afan alami, mungkin baru mengalami stroke atau mungkin keluarga Anda. Ayo ingatkan segera ya, upayakan semaksimal mungkin terutama dalam 6 bulan pertama. Dikejar pemirsa ya. Apa yang perlu Anda lakukan? 4 pilar pola hidup sehat merupakan hidup yang dasar, pola hidup yang dasar itu harus dijalankan. Itu harga mati nih pemirsa. Ikutin anjuran dokter dan gunakan teknologi dari sekarang karena teknologi laser dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Makanya lakukan apa yang sudah Pak Afan lakukan. Menggunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ya, dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya ini sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri. Ya, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Jadi banyak di sini pemirsa, ya. Ada titik akupuntur LU789 untuk lung, paru-paru. Ada PC6, PC7 yaitu perikardium dan juga ada HT4 sampai dengan HT7 untuk heart alias jantung. Nah, sinar lasernya akan menstimulasi organ seperti jantung, paru-paru dan juga organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Digunakan secara rutin, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Sudah terbukti, ya Pak Afan ya. Harapannya apa? Mencegah komplikasi yang bisa terjadi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, pemirsa, bagaimana caranya? Untuk mendapatkannya mudah sekali, tinggal hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol, pemirsa ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Jangan tunda lagi. Apa yang Pak Afan lakukan, lakukan juga. Segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Afan yang terkena stroke menyerang anggota tubuh sebelah kiri ya. Tapi sekarang kita bisa lihat, setelah kedatangan yang pertama, hidupnya berubah, kesehatannya pun meningkat. Pak Afan, tentu saja kami di sini bertiga senang melihat perubahan Bapak ya. Benar. Komentar istri dan anak-anak bagaimana Pak melihat perubahan Bapak? Yang jelas senang sekali lah. Senang ya? Senang sekali. Senang sekali dalam artian begini. Dulu ya tadinya saya insomnia, tidak bisa tidur, kan bingung ngapa-ngapain di rumah kan. Iya, iya. Yang lainnya udah tidur, Bapak masih melek ya? Iya. Sekarang lihat saya pulas, dia merasa bahagia sekali. Anak-anak saya pun begitu. Iya. Ya intinya mereka merasa bangga lah, senang melihat Oke. perubahan saya ini. Oke, Pak Afan menggunakan teknologi laser sehari berapa kali? Terkadang 2 kali, terkadang 1 kali. Oh, oke. Jadi kalau malam itu, kalau pagi itu biasa saya gunain itu jam-jam 7, 20 menit sampai setengah jam. Durasinya. Iya, durasinya. Kalau malam itu biasanya
pas mau tidur. Pas mau tidur. Nah itu bagus 2 kali Pak. Iya. Sampai ketiduran. Kan mati sendiri nggak apa-apa. Iya. Pak. Pak Afan ini menggunakan yang seperti yang saya pakai ini apa ya? Betul. Yang Accu Laser, yang bukan hanya ada lasernya saja, tapi juga ada teknologi NMES-nya, Iya. Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi ada kejutan-kejutan listrik untuk merangsang syaraf dan otot. Iya. Bapak pasang di mana Pak? Saya pasang di, ya sesuai kebutuhan ya. Yang jelas saya pasang di sini, Lengan kiri. tangan kiri. Sampai ke pundak juga? Sampai ke pundak Oke. juga. Perubahannya apa Pak setelah Bapak menggunakan NMES-nya ini? Relax lah, lebih relax otot. Oh, Ketegangannya berkurang gitu ya. Sangat kekakuannya Biasa berkurang kaku ya ya. Pak ya? Biasa kaku kan kalau... Biasa kaku. Oke. Benar. Ya lebih agak relax saja. Ya, dan saya kira juga si teknologi NMES ini penting bukan hanya mereka yang pasca serangan stroke. Betul. Yang sehat-sehat juga digunakan Benar. saja. Karena bisa merangsang otot dan syaraf gitu loh. Karena kan kadang sekarang semuanya serba mageran. Banyak orang yang mungkin kerja gitu ya di depan desktop atau di depan desk, meja kerja, duduk dalam waktu yang lama sekali. Ototnya akhirnya lama-lama nggak pernah dilatih. Ya. Akhirnya banyakkan komposisi lemaknya. Nah itu nggak seharusnya tuh demikian tuh. Jadi menjadi alat bantu lah untuk membantu kehidupan kita menjadi lebih sehat. Iya. Ya. Nah, Oke. kemudian saya komentari juga yang insomnia. Mungkin banyak pemirsa juga mengalami hal tersebut. Nah, kita sama-sama mendengarkan nih dari Pak Afan bahwa beliau tidak lagi mengalami hal tersebut. Sudah bisa tidur mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Itu waktu yang sangat baik sekali untuk proses pemulihan. Ya, jadi pemirsa, penggunaan teknologi laser itu kemudian membantu tubuh untuk memproduksi melatonin lebih banyak, hormon yang kita butuhkan untuk kita bisa relaksasi. Nah, selain teknologi laser, Pak Afan, itu bisa juga dengan asupan gizi seimbang yang membantu seseorang bisa relaksasi. Itu juga untuk adalah pemenuhan dari mineralnya. Jadi kita mengenal ada kalsium, ada kalium, ada magnesium. Ini adalah 3 sekawan yang punya peran untuk buat pembuluh darah kita menjadi bekerja lebih baik. Kontraksinya juga menjadi terkendali, menjadi lebih stabil. Oleh karena itulah perlu kita padu-padankan asupan yang seimbang dan penggunaan teknologi laser. Oke, terima kasih Bu Rita. Nah pemirsa, mengenai teknologi laser, jadi yang kami gunakan ini namanya low level laser terapi. Ya, jadi tahukah Anda kalau low level laser terapi ini bisa membantu pemulihan pasca serangan stroke seperti yang dialami oleh Pak Afan ini. Penjelasannya gimana sih ini? Iya, nah jadi pemirsa, low level laser terapi ini menjelaskan bahwa terapi laser ini mempunyai level yang rendah yang cocok sekali untuk menguatkan kerja pembuluh darah dan meningkatkan kualitas darah. Nah, dia bisa membantu pemulihan stroke karena kita ketahui bahwa untuk pemulihan stroke dibutuhkan aliran darah yang baik ke arah otak untuk membawa oksigen dan zat gizi. Dengan low level sinar terapi ini akan membuat kemudian peningkatan pada kualitas darah di mana segala faktor-faktor yang bisa menyumbat darah itu bisa teratasi. Laser merahnya itu bisa membuat penguraian pada trombus. Kemudian laser biru bisa meningkatkan produksi nitrat oksida sehingga pembuluh darah menjadi lebih lentur dan kemudian juga ukurannya atau menjadi lebih melebar atau vasodilatasi. Dan sinar kuningnya itu meningkatkan produksi melatonin. Nah, 3 hal inilah yang kemudian menjadi faktor untuk membuat kualitas darah baik dan pembuluh darah juga baik. Ini nih yang seperti digunakan oleh Pak Afan ya. Nah, jadi ilustrasinya penggunaan teknologi NMES-nya sinergis dengan penggunaan teknologi lasernya dan ada juga nih tuh intranasal. Pak Afan pakai juga kan yang intranasalnya, betul? Yang di hidung pakai? Iya, bagus. Nah, bagus karena gabungan dari ketiganya bisa membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih optimal. Lihat ya, yang intranasal ini dia merupakan ekstensi tambahan, bisa digunakan di dalam rongga hidung. Manfaatnya adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rita mengenai kualitas darah dan pembuluh darah. Ini kita lebih optimalkan kembali dan percepat untuk area kepala. Aliran darah dan pembuluh darah di kepala terbuka, akhirnya darah yang berfungsi untuk membawa zat gizi dan juga oksigen menuju organ otak dapat berjalan dengan optimal. Alhasil proses pemulihan dari organ otaknya sendiri menjadi lebih terbantu, itu satu. Lalu yang kedua bisa juga nih untuk Anda pemirsa di rumah yang menderita sinusitis, migrain, vertigo, insomnia seperti yang dialami oleh Pak Afan, atau juga sekedar pencegahan, ingin mencegah kepikunan, menjaga penglihatan kita agar tetap cerah, pendengaran, pusat keseimbangan bekerja dengan baik. Nah, Anda bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser secara intranasal ini. Tentunya perlu diingat bahwa penggunaan intranasal ini harus sepaket pemirsa dengan yang ada di pergelangan tangan atau
yang standar. Kenapa? Karena ketika kita ingin meningkatkan aliran darah ke area kepala, yang memompa kan fungsi jantung, bener dong? Jadi kita harus perbaiki dulu nih dari pompa jantung kita dengan menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan, kita kombinasikan dengan intranasal. Oke, jadi digunakan semuanya gitu. Betul. Ya, udah ada dalam paketnya, masa nggak dipakai? Gitu loh pemirsa ya. Kami ini selalu senang ketika kami mendapatkan narasumber yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Kami tuh senang kalau yang asalnya nggak bisa jalan jadi lebih lancar, nggak bisa angkat tangan, sekarang tangannya udah diangkat lagi. Yang asalnya nggak berani kemana-mana, udah keliling Jakarta sendiri, pengen angkutan umum, senang kami Kita tuh. senang, Ya? kita Nah, senang sekali. banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatannya. Banyak, bukan hanya Pak Afan. Contohnya adalah kisah yang satu ini. Saya kena kolesterol, ada terjadi sumbatan di batang kepala ini dan mengakibatkan saya stroke. Setelah mempergunakan laser itu semakin bagus peningkatannya, itu percaya dirinya tumbuh, sehat, badannya enak untuk tidur nyenyak, pules, makan enak, BAB pun udah lancar sekarang. Terima kasih teknologi laser. Nah Pak, di luar sana saya yakin banyak yang mungkin punya masalah yang sama seperti yang Bapak hadapi. Ya mungkin juga ada yang sedang menyaksikan acara ini sedang dalam pemulihan pasca serangan stroke. Pak, kasih ajakan Pak, kasih semangat Pak. Ayo Pak, silakan Pak. Prinsipnya teknologi laser ini sangat membantu sekali untuk kesehatan kita, untuk kebugaran kita, untuk pembuluh darah kita, dan juga untuk pernafasan kita yang saya alami saat sekarang ini sudah semakin bisa lebih plong dan sudah semakin bisa lebih sehat kembali. Walaupun saat sekarang ini saya masih dalam kondisi stroke, memang tidak yang sempurna, cuma yang jelas teknologi laser ini sangat membantu untuk kesehatan kita itu saja. Semangat untuk semuanya. Silakan gunakan teknologi laser untuk kesehatan kita. Wah, terima kasih Pak Afan. Apa yang Bapak sampaikan ini semua benar adanya kan Pak? Oh iya, apa Ya, adanya? ini bukan hasil rekayasa, settingan bukan ya Pak ya? Tidak. Bapak sudah merasakan Saya manfaatnya ya. merasakan, ya. Makanya Bapak mengajak pemirsa juga yang punya masalah yang sama, ayo gunakan teknologi laser. Oke. Gitu ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Ya, nah jadi pemirsa, stroke ini bisa berulang loh ya. Dan tadi Kak Rongna udah katakan, kalau berulang itu lebih parah ya Ya. kan. Oleh karena itu pemirsa yang pasca stroke kita cegah, jangan sampai terjadi serangan berulang. Pak Afan telah melakukannya dengan cara mengontrol kadar kolesterol, mengontrol tensi, asam urat, gula darah ya, dan kemudian juga menghindari polusi udara. Nah pemirsa, untuk mengatasi itu semua kita bisa atasi dengan menjalankan pilar pola hidup sehat, dengan makanan bergizi seimbang, dengan mengatur jam tidur kita, pola latihan kita, dan juga manajemen stres. Dan sempurnakan semua itu dengan penggunaan teknologi laser. Ayo pemirsa, gunakan sekarang juga, upayakan sekarang juga. Kita bisa menghadiahkan untuk orang tua kita, juga untuk teman-teman terdekat kita, tetangga kita juga bisa kita lakukan untuk membuat mereka lebih sehat. Menggunakan teknologi laser karena kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Pemirsa, rasanya sudah lengkap kami sampaikan ya. Ada pengalaman dari mereka yang sudah merasakan manfaatnya Pak Afan. Ada penjelasan dari praktisi kesehatan. Apa yang membuat Anda menunda lagi menggunakan teknologi laser? Yuk, gunakan dokter laser ataupun Acculaser sekarang juga. Pemirsa, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama kami, sudah berpengalaman ya. Kalau digunakan secara rutin, disiplin, dan konsisten, dokter laser nih sehari 2 kali saja, durasi 15 sampai dengan 60 menit, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja menyerang kita, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Ingat, ya ilmunya sudah dapat, tinggal take action. Take action sekarang juga, dapatkan Acculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Ada kan? Nanti tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat, supaya tidak ditunda-tunda lagi, kami berikan promo dan juga cicilan 0% untuk memudahkan Anda mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun Acculaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomall. Ingat ya, hanya ada di Gogomall. Jadi ketika Anda mengingat kata teknologi laser,
Yang harus diingat adalah dokter laser ataupun laser dari Gogomo ya. Pak Afan, semangat untuk pulih Pak. Siap. Semangat ya. Terima kasih Mbak Preti, terima kasih juga Ibu Rita buat penjelasannya. Dan terakhir dari saya pemirsa, ingat ya, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Ya, jangan tunda lagi. Segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Ayo semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.